Saudara, kita akan membahas tentang kasih karunia dalam kelemahan. Kita sudah di ujung dari kisah soal Simpson ya, saudara. Saudara, saya itu sebagai youth pastor, otomatis saya itu sering bermain games dengan anak-anak youth ya. Ini bukan bermain game untuk senang-senangan, ya memang saya senang sih saudara ya. Tapi tolong jangan dihujat dulu, ini hamba Tuhannya, pastornya suka main games ya. Dan games favorit kami itu adalah Mobile Legend ya saudara ya. Jadi kalau Anda mungkin nggak relate, paling nggak saya ceritain dikit supaya mungkin Anda yang punya anak-anak di youth atau college atau mungkin SD ngerti dikit-dikit ya saudara ya. Jadi kalau saya sebagai youth pastor ya, bermain games itu bagian dari pengembalaan dan relationship ya saudara ya. Jadi itu sesuatu yang lumrah. Tapi saya sekarang udah jarang sekali main games, mata saya capek ya saudara ya, lebih banyak baca sekarang. Nah saudara, di dalam games Mobile Legend itu banyak sekali karakter. Ada hero-hero yang dipakai untuk melakukan pertempuran. Dan setiap hero itu punya kelemahan dan kekuatan masing-masing. Jadi hero ini bisa untuk meng-counter hero itu. Dan lain sebagainya. Saya enggak ceritain satu-satu. Nanti Anda terlalu, apa sih ini enggak nyambung. Tapi gini saudara. Tugas kita di dalam main games itu adalah menjaga supaya kelemahan kita itu tidak dimanfaatkan lawan. Dan kita juga harus mencari kelemahan dari lawan kita. Misal lawan kita memakai karakter ini, nah antidotnya kita harus pakai karakter yang menjadi lawan yang sepadan buat itu semua. Nah saudara, saya ingin mengatakan gini sebenarnya. Sekuat-kuatnya orang, sespesial-spesialnya orang, pasti ada namanya titik lemah. Ada celah, ada kekurangan. Nah, melalui kisah Simpson pada hari ini, kita diajak untuk belajar sesuatu. Kita diajak untuk merefleksikan diri kita melalui setiap narasi yang kita pelajari. Kita akan membaca sama-sama bagian firman Tuhan, yang semangat sama-sama katakan yes. Wah, puji Tuhan ya. Kita membacanya bergantian. Saya akan mengawalinya, ini memang agak panjang supaya kita mengerti kisahnya secara keseluruhan. Saya akan mengawalinya di ayat yang pertama. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simpson telah datang ke sini. Maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Dipegangnya kedua pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnya lah semuanya beserta palangnya. Diletakkan di atas kedua bahunya. Lalu semua diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Bapak Ibu yang terkasih, sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simpson, ceritakan padaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Jawab Simpson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Bapak Ibu, kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnya lah dengan tali itu dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau. Simpson di kamar, ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskan dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simpson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan aku dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menunun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkan dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu
mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok dan berserulah ia kepadanya. Orang-orang Filistin menyergap engkau, tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan itu dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hati. Sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepada segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang Nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila, bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya. Disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali lagi ini datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah orang-orang kota Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya lah seorang dan disuruhnya mundur ke 7 rambut jalinya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka. Dan untuk bersukaria kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita. Dan yang membunuh banyak teman kita. Bapak Ibu, berkatalah pada anak yang menuntun dia, lepaskan aku, biarkan aku meraba-raba tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar kepadanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga ku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. 30 kita baca sama-sama. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkukkannya lah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, saudara. Jadi di pasal yang 16 ini kita baca semua karena ini adalah puncak konflik antara Simson dan orang Filistin. Di sini Simson adalah satu-satunya hakim yang ditangkap dan dipermalukan. Bahkan berujung kepada kematian. Ia diperlihatkan sebagai pemimpin yang paling potensial, tetapi juga paling tidak ideal. Dia punya kekuatan yang luar biasa, tetapi dia tidak bisa meregulasi amarahnya. Dia dikuasai keinginan dan hawa nafsu. Dia sangat impulsif, sangat mudah digoda, apalagi sama perempuan. Makanya ada band namanya Simpson. Ada lagunya Aku Adalah Lelaki ya saudara ya, zaman dulu ya. Kelihatan usianya walaupun terlihat muda tapi tua ya saudara ini ya. Oke, dan di sini kita akan merefleksikan saudara. Ketika kita melihat kisah Alkitab, jangan cuma dilihat sebuah cerita, tetapi ada diri kita di sana saudara.
Kita bisa belajar dari apa yang terjadi. Alkitab dengan jujur mencatat kebaikan, kelemahan, keburukan setiap tokoh-tokohnya. Gak ada kitab suci yang menjelekkan tokohnya. Ini bukan untuk menjelekkan, tetapi supaya kita tidak jatuh di dalam dosa-dosa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Alkitab, saudara. Sehingga ketika kita melihat kisah Alkitab, ini bukan hanya cerita, tetapi kita melihat kisah Tuhan yang selalu terhubung dengan kisah kita. Amin. Karena kisah kita itu apa? Menjadi masuk akal, bermakna, dan berlanjut hingga kekekalan. Kita akan belajar 3 poin penting di sini, saudara. Yang pertama kita akan belajar tentang mewaspadai titik lemah, saudara. Titik lemah ini beda dengan titik puspa ya, saudara ya. Kita belajar di sini Hakim-Hakim 16. Jelas dikatakan seperti ini. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek. Kemudian apa yang terjadi? Simson ini nggak kuat. Karena apa? Ini si Delila ini annoying banget. Dan kebetulan kalau kita lihat kisahnya, Simson ini bucin ya saudara ya, tahu bucin? Ya, budak cinta, dia akhirnya nggak kuat, dirayu. Saya nggak tahu mau ngerayunya gimana, ngerengeknya gimana, mungkin ayolah beb, tolonglah, mana kelemahanmu? Ayolah please, ayo beb please. Jadi kalau mungkin istri itu ngerengek ke suaminya, mungkin bisa dikabulkan ya permintaannya ya. Atau mungkin kalau pacar gitu sudah terlalu bucin, wah ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Ayolah tolonglah belikan baju baru, aku ke gereja bajuku itu aja gitu ya. Malu dilihat orang gitu kan. Cewek kan kadang sudah punya banyak baju kayak rasanya kurang aja ya. Maaf ya tidak mendiskreditkan itu istri saya sih saudara ya. Maaf ya beb, nggak sengaja. Oke, nggak ada di skrip. Jadi ini kayak dibujuk terus sampai pada akhirnya apa? Kita lihat di ayat 17 saudara. Maka apa yang terjadi? Diceritakan kelemahannya. Akhirnya Simson membuka kelemahannya. Gini loh saudara, kalau kita membaca firman. Seringkali yang membuat kita itu jatuh di dalam dosa. Yang membuat kita itu kena tipu muslihat. Karena kita itu punya keinginan atau obsesi yang berlebihan. Bahkan kalau kita merasa kuat, ini bahaya. Simson ini meremehkan. Berkali-kali dia dicobai. Lihat dari kisahnya sudah kurang lebih 2 minggu ini. Dia dicobai gagal. Tapi dia di sini mulai meremehkan. Ah paling kuat lah. Paling merasa nggak mungkin bisa dikalahkan aku. Mulai main-main. Mulai hidupnya kembali dikuasai oleh keinginan saudara. Di sini kita bisa sedikit reflektif ya. Seringkali yang membuat kita jatuh itu bukan kelemahan kita saudara. Tetapi yang membuat kita jatuh itu ketika kita merasa kuat. Dan kita merasa baik-baik saja. Ini perasaan yang sangat berbahaya. Bahkan banyak orang Kristen pada akhirnya apa? Mengecilkan dosa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tergelincir dan jatuh di dalam dosa itu. Kalau kita lihat di sini saudara, Simson sangat dikuasai oleh keinginannya. Simson menginginkan apa ini? Kenikmatan seksual dari Delila. Kemudian Delila menginginkan ketenaran. Pengen uang, sama-sama didrive oleh keinginan. Sehingga itu membutakan matanya Simson. Keinginanlah yang menggerakkan mereka hingga melakukan kesalahan. Tetapi kita perlu ingat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kadang waktu saya dulu masih kecil ya, saya diajari hati-hati dengan orang seperti Delila yang bisa licik membujuk. Hati-hati dengan orang yang bisa manipulasi. Saudara yang terkasih, sebenarnya kalau kita mau merenungkan, kita bisa seperti Simson. Dan kita juga bisa seperti Delila. Kita bisa pingin sesuatu hingga kita melegalkan segala hal. Delila, dia demi uang. Dia mau untuk ngakali Simson. Dia berkompromi, dia bekerja sama, bersekongkol dengan orang-orang Filistin. Mungkin Anda, khotbah ini gak cocok lah sama saya. Saya itu gak cinta uang, gak gila seks.
nggak gila hormat. Tunggu dulu ya Bapak Ibu. Ini bukan melulu tentang orang yang haus jabatan, haus uang, atau haus penerimaan. Tetapi ini juga buat kita yang merindukan hidup penuh dengan ketenangan dan kestabilan. Ini bahaya. Ini ada orang-orang stoik ya saudara ya. Nggak mau hidupnya itu terganggu. Yang penting cinta damai, yang penting tenang. Ini bahaya saudara. Kenapa kok saya bisa bilang bahaya? Ini kan bagus kan. Cinta damai, nggak mau mengambil resiko. Ini bahaya juga. Karena apa? Orang yang terobsesi dengan ketenangan. Orang yang merindukan sesuatu yang stabil. Akhirnya dia menghindari konflik. Mereduksi masalah. Kalau bisa masalah sepele jangan jadi 10 gitu ya. Kalau bisa ya kriwian ojo dadi gerojokan. Itu kalau orang Jawa ngomong kayak gitu ya. Sing tenang aja, tenang aja. Kita tahu bahwa itu keliru tapi kita diamkan. Yang penting tenang, slow, santai. Bahaya. Jadi ini bukan hanya untuk orang-orang yang punya obsesi seperti Simpson dan Delila. Tapi obsesi kita pada suatu hidup yang ideal itu juga bisa membuat kita berkompromi dengan dosa. Keinginan yang sementara itu selalu membuat kita melupakan tujuan utama Allah di dalam kehidupan kita. Simpson lupa dengan tujuannya. Dia dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkraman Filistin. Tetapi apa? Dia dikuasai nafsu. Dia dikuasai oleh keinginan. Bahkan demi obsesi. Saudara, kalau kita mau merefleksikan pada diri kita. Kita bisa rela untuk kompromi sehingga melupakan esensi. Ketika kita memiliki keinginan atau obsesi selain di dalam Kristus, entah itu seks, jabatan, ketenangan, itulah yang akan menjadi titik kelemahan kita. Kita perlu waspada akan hal itu, saudara. Lawan kita itu bukan Delila, bukan orang Filistin, tapi lawan kita untuk umat Tuhan hari ini, saudara. Lawan kita adalah si jahat, adalah setan, adalah iblis, itulah yang menjadi lawan kita. Dia dengan tekun untuk mengganggu perjalanan iman kita. Membuat kita jatuh pada keinginan kita sendiri. Lawan bisnis kita itu lawan kehidupan kita itu bukan lawan bisnis. Bukan mertua, bukan teman, bukan rekan kerja, bukan orang-orang atau siapapun. Lawan kita adalah si jahat itu. Oleh karena itu Efesus 6:12 menyatakan demikian. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini sebagai orang Kristen, ada 2 ekstrim kekeliruan ya ketika memandang kekuatan si jahat. Yang satu melebih-lebihkan kekuatannya. Dan yang lain sisi meminimalkan kekuatannya. Dua-duanya keliru. Yang satu melebih-lebihkan ya, sampai ya kalau ini maaf mungkin relate atau enggak dengan Anda. Kalau dulu saya perjalanan jauh gitu ya, naik mobil gitu. Kebelet pipis ya saudara ya, enggak ada toilet. Disuruh pipis di mana? Pohon, bedanya orang Indonesia sama India gitu ya saudara ya. Dan kalau pipis ya dulu kepercayaan ya, karena saya dilahirkan di tengah keluarga yang waktu itu penuh kepercayaan mistik ya. Kalau mau pipis harus permisi dulu gitu ya. Ada seperti itu, permisi dulu. Kayak ngomong bahasa Jawa, Mbak Amit, Mbak Kulo numpang ngoyoh atau apa gitu ya. Atau mungkin yang satu sisi, wah karena saya juga dilahirkan dari keluarga yang keras gitu ya saudara. Orang Batak gitu. Wah jangan kalah sama kekuatan si jahat. Tengking dalam nama Tuhan Yesus gitu. Waduh. Jadi yang satu melebih-lebihkan, yang satu mengecilkan gitu ya. Ini bukan ngomongin kliniknya. Maksudnya gini loh. Orang yang meminimalkan kekuatannya itu gini. Setan tuh enggak ada lah.
kita realistis aja. Nggak usah kayak gitu-gitu, nggak ada. Setan-setan, horor tuh nggak ada. Dua-duanya ini keliru saudara. Yang satu melebih-lebihkan, yang satu meminimalkan. Makanya C.S. Lewis mengatakan demikian saudara. Ada dua kekeliruan yang setara dan bertentangan mengenai iblis. Yang bisa menjatuhkan manusia. Pertama, tidak mempercayai keberadaan mereka. Yang lain, mempercayai, memikirkannya secara berlebihan. Dan tertarik kepada iblis yang tidak sehat. Iblis menyenangi dua macam kekeliruan itu. Iblis menyukai seorang materialis atau seorang penyihir dengan kegembiraan yang sama. Ini bahaya saudara. Ketika kita jatuh dalam sebuah ekstrim ini, akhirnya kita tidak waspada dengan titik kelemahan kita. Ini fenomena yang ada di dalam masyarakat kita. Di lain sisi ada orang yang sangat realistis. Di lain sisi ada orang yang sangat takut. Bahkan kalau lewat tempat tertentu, iki ono iki ya, kuntilanak atau pocong atau apa, ini bahaya ini. Atau gimana, ada orang yang seperti itu. Sampai dikit-dikit, wah ini gimana ini. Panggil hamba Tuhan yang bisa punya kemampuan karunia gasbuster gitu ya. Atau wah kalau enggak gitu ya, diurapi pakai minyak sampai kepleset jatuh dewe saudara. Ekstrim. Saudara, sebenarnya peperangan kita itu bukan tentang penampakan atau hantu-hantu seperti di film-film itu terlalu mengglorify kekuatan si jahat. Itu enggak alkitabiah sama sekali saya lihat. Saya makanya enggak suka lihat film horor. Karena saya itu kagetan ya, bukan takut ya saudara ya. Suaranya itu loh ngageti, daripada saya ngomong yang aneh-aneh latah gitu ya bahaya. Mendingan saya enggak nonton. Sudah bayar dikaget-kageti, buat apa ya saudara ya. Jadi kita perlu waspada. Iblis itu gini loh saudara, bekerjanya. Dia menggunakan keinginan kita untuk menggoda dan membutakan pikiran. Ini kerjaannya si jahat. Dia menggunakan keinginan kita. Kita berdosa itu gara-gara apa? Keinginan kita sendiri. Tapi di situ iblis juga bermain. Dia berusaha mempengaruhi kita. Supaya kita jatuh di dalam keinginan kita sendiri. Yakobus 1 ayat 14 dikatakan, jelas sekali di sini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa ini? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Si jahat itu enggak maha tahu saudara ya. Dia enggak maha hadir. Tapi dia mempelajari gerak-gerik kita. Si jahat enggak bisa baca pikiran kita. Dia enggak tahu. Tetapi dia udah hidup ribuan tahun. Dia mempelajari, oh Dave ini punya kecenderungan seperti itu. Dia punya keinginan model seperti itu. Dan itulah yang akan dimainkan oleh si jahat. Itulah yang akan digunakan si jahat untuk menipu kita saudara. Makanya saya memberikan sedikit ilustrasi, mungkin ini bisa membantu Anda. Hati kita itu kayak ada senar hati sebenarnya saudara. Kalau Anda lihat ini grand piano ya, dulu saya tuh waktu lulus SMA tahun 2010, saya tuh langsung meresponi panggilan Tuhan, saya mengambil musik dan teologi, jurusannya musik gereja. Di sana kita semester 1 sampai semester 3 itu wajib bisa semua instrumen. Dan instrumen yang saya paling lemah itu apa? Piano saudara ya. Kalau saya dinyanyikan jadi lagunya Roma Irama ya saudara ya. Jadi saya paling takut kalau ujian piano itu ya. Tapi walaupun saya nggak expert di sana, karena saya ambil majornya memang gitar pada waktu itu. Waktu saya di sana ada sebuah grand piano di auditorium ya, kalau sekolah musik gereja pasti ada satu grand piano di tengah untuk kita perform dan berlatih ya. Di situ banyak senar-senarnya. Kalau dibuka piano itu banyak senar-senarnya saudara. Dan saya tahu kerjanya piano seperti apa. Jadi kalau kita pegang tuts ya, itu akan ada palu yang memukul senar-senar itu. Deng, deng, deng itu. Kalau keyboard beda, elektrik. Jadi kalau piano dalamnya banyak senar-senarnya. Dan ternyata senar-senar itu tuh nggak usah dipukul. Kalau kita ada di sebelahnya grand piano itu, kita ngomong atau kita nyanyi, kadang senar itu bisa getar. Bisa getar. Kenapa kok getar?
frekuensinya sama dengan suara kita. Kalau kita nyanyi misal di chord A atau chord C gitu, dia akan bergetar, frekuensinya sama. Nah saudara, iblis seringkali apa? Menyanyikan lagu-lagu yang membuat senar berhala di dalam hati kita bergetar. Dia membuat keinginan kita semakin menjadi-jadi, semakin pengen yang jahat. Dia nggak langsung membuat kita berdosa, tapi dia menyanyikan itu. Dan itu frekuensinya sama. Iblis tahu di mana frekuensi kita. Dia menyanyikan sehingga apa? Manusia bisa jatuh dalam dosa karena keinginannya. Karena iblis bermain. Dan dia melakukan tipu muslihat di sana. Makanya lawan kita itu bukan orang. Lawan kita bukan rekan kerja. Kita harus mewaspadai titik lemah kita. Di mana kuasa jahat bisa bermain di area situ. Iblis tidak bisa merebut keselamatan kita bagi kita yang ada di dalam Kristus. Kita yang mengalami kelahiran baru, tidak bisa. Tapi dia bisa memanipulasi supaya kita terganggu di dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Supaya kita merasa lemah dan gagal menghidupi Injil. Iblis bermain di sana, saudara. Kita makanya perlu mewaspadai titik lemah kita. Makanya di sini Efesus 6 ayat 11 mengatakan, kita baca sama-sama Bapak Ibu. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dengan kata lain ini apa sih? Renungkanlah Injil setiap waktu. Untuk mengcounter, untuk menjaga titik lemah kita. Kita perlu mengingatkan diri kita. Berkhotbah Injil setiap hari kepada diri kita masing-masing, saudara. Karena kita harus mengakui bahwa kita adalah orang yang lemah. Gak ada dari satupun kita yang kebal akan dosa. Kita harus menyadari, aku punya kecenderungan ini Tuhan. Aku punya kecenderungan itu Tuhan, tolong Tuhan. Kita perlu mengenakan segala perlengkapan senjata Allah. Saya tidak menjelaskan ini secara detail, tapi saya ingin menyimpulkan secara langsung. Renungkanlah Injil. Ingatlah Injil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin yang menjadi pertanyaan reflektif bagi kita semua, saudara. Keinginan apa yang seringkali membuat kita itu terobsesi sehingga kita tidak menyadari di mana titik lemah kita. Anda boleh sedikit merenungkan. Hal apa yang membuat kita itu sangat terobsesi sehingga kita nggak tahu titik lemah kita, saudara. Ingatkan tentang apa yang telah Kristus alami. Dia pun juga dicobai. Dia dicobai pakai firman Tuhan loh, saudara. Iblis pinter. Makanya kalau kita nggak ngerti firman, kita harus belajar firman dengan sungguh-sungguh. Karena iblis suka comot-comot ayat, saudara, untuk mencobai kita. Bahkan Yesus pun dia melakukan itu kepada Yesus. Waktu Yesus setelah berpuasa 40 hari di padang gurun. Tapi Yesus bisa meng-counter balik dengan firman Tuhan. Makanya penting bagi kita untuk kita tuh mengerti, membaca firman. Jadi saya itu selalu berulang-ulang, jangan cuma dengar khotbah di hari Minggu, tetapi setelah Anda pulang dari tempat ini, baca firman, renungkanlah firman itu secara mandiri. Itulah yang akan menguatkan kita dari serangan si jahat. Ingatlah apa yang Kristus telah lakukan. Dia dicobai, tapi dia menang. Kabar baiknya hari ini yang kita yang ada di dalam Kristus, kita juga akan dimampukan untuk menang. Amin. Sama-sama katakan, aku dimampukan untuk menang. Aku dimampukan untuk menang. Amin. Dan kedua, kita belajar bahwa Allah memakai kelemahan kita untuk kemuliaannya. Hakim-Hakim 16:23. Ini cerita di mana Simson ditangkap. Dia sudah nggak berdaya. Kedua matanya udah dicungkil. Musuh-musuhnya seneng banget. Akhirnya mereka berhasil melumpuhkan, melemahkan Simson. Makanya mereka membuat perayaan pada dewa mereka. Allah mereka namanya Dagon ya. Kalau kita lihat sebelumnya di ayat yang ketiga. Wih, ini Simson lagi kuat-kuatnya ini, saudara.
Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Kemudian apa yang terjadi? Kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu itu dicabut. Setelah saya membaca pendapat para sarjana Alkitab ya, ini gambarnya mungkin tidak benar-benar memvisualisasikan saudara. Gerbang kota itu terbuat dari kayu dan perunggu. Memiliki tinggi lebih dari 3 meter, lebarnya 3 meter. Ketebalannya diperkirakan 0,5 meter, setengah meter, sampai 1 meter. Beratnya itu mencapai 5 sampai 10 ton. Wih, orang macam apa? Seperti itu ya saudara, kita lihat Simson begitu kuat. Dan yang menarik saudara, dia angkat ke gunung. Dan menanjak setinggi 3.200 kaki untuk mencapai puncak gunung itu. Dan perjalanannya kurang lebih jaraknya itu adalah 36 mil. Orang seperti Simson itu kuat sekali, mungkin kayak itu tadi ya Arnold suasana segar itu ya saudara ya. Jadi dia kuat sekali. Tapi apa yang terjadi kita lihat di sini telah diserahkan oleh kita ke dalam tangan kita, Simson musuh kita. Dia menjadi sangat amat lemah saudara. Dia yang dulunya kuat sekarang gak berdaya. Suruh stand up komedi tapi gak dibayar saudara ya. Dia sangat gak bisa ngapa-ngapain, matanya dicungkil, cuma dibelenggu. Saudara, saya ingin sedikit kesaksian ya saudara. Saya itu memang sangat excited dan saya itu terpanggil melayani anak-anak SMP dan SMA. Jadi kalau saya dimintai tolong khotbah untuk anak-anak SMP dan SMA, wah kekuatan saya itu tiba-tiba, secara manusia ini ego ya saudara. Tiba-tiba, siap, hajar gitu ya. Saya senang sekali memang, tapi di lain sisi karena saya melihat bahwa generasi ini, next generation itu adalah penerus ya saudara ya. Mereka perlu diperlengkapi dengan firman Tuhan yang benar. Tapi ada obsesi yang terselip di dalam hati saya. Waktu itu rumah saya di daerah Menganti ya, Gresik. Dan saya diminta tolong untuk berkhotbah jam 7 pagi di daerah Stikom Mer sana saudara. Jadi saya perkirakan saya lihat Waze gitu, jaraknya kurang lebih 1,5 jam ya ini perjalanan, bisa 2 jam kalau macet. Jadi saya bangun jam 4 pagi saudara. Saya sudah mandi, persiapan, jam 5 saya berangkat. Sudah siap-siap semua. Saya nyetir tuh jujur sambil ngantuk-ngantuk saudara ya. Nyetir sendiri sampai ngantuk-ngantuk. Tapi saya semangat. Dan hari itu saya tuh enggak hanya melayani 1 sekolah saja. Saya melayani 2 sekolah di tempat yang berbeda yang jaraknya jauh sekali. Jam 7 saya melayani, lanjut habis itu jam 10 saya melayani lagi. Setelah saya melayani ibadah di pagi itu, saya masuk mobil. Ini dosa saya saudara. Hebat juga ya aku ya. Gigih juga dalam melayani Tuhan. Waduh, aku ini orang yang sungguh-sungguh ternyata ya, luar biasa. Narsis Paul ya, sangat mengagumi diri sendiri. Tapi setelah saya OTW ke sekolah selanjutnya, sebelum saya masuk pintu gerbang itu saudara ya, saya sudah kasih sin. Jangan ngomong sesuai harapan netizen ya saudara ya, apa yang terjadi? Ya memang saya ditabrak, mobil saya ditabrak, sampai 2 pintu itu nggak bisa dibuka, ceket, ringsek, hancur. Dan orang yang nabrak saya itu sudah terpelanting jauh di sana. Ada saksinya tadi yang WL di sini, saya ajak dia pelayanan juga soalnya. Orangnya terpelanting, terseret gitu. Waduh, saya tarik pintu saya dan untung orangnya nggak apa-apa, tapi saya bingung dengan mobil saya ini ya apa, waduh. Saya tahu insuransinya sudah habis, saudara. Jadi saya telepon langsung pihak bengkel, ini berapa kalau betulin kayak gini? Ya itu kurang lebih seharga motor matic baru, mateng kon. Saya langsung telepon insurans saya, enggak pak, ternyata kurang 2 hari lagi habisnya. Waduh, lego saya saudara. Tapi gini saudara, di situ saya tuh tahu, saya merasa sangat lemah. Duh Tuhan, ternyata kalau engkau enggak mengizinkan pun, segigih-gigihnya saya, sehebat-hebatnya saya enggak akan bisa melayani. Bahkan kalau saya berdiri tempat ini semua karena anugerah. Itu bukan ada kekuatan saya sedikit pun enggak ada saudara, saya lemah.
Di situ saya sedang diselamatkan oleh Tuhan dari kesombongan, dari perasaan bahwa saya merasa bisa. Saya diselamatkan oleh Tuhan. Di situ saya langsung reflektif. Saya nggak melihat Tuhan itu marah sama saya, tapi justru saya melihat Tuhan mengasihi saya. Tuhan nggak mau supaya saya hidup di dalam kesombongan, hidup di dalam keangkuhan, hidup dari perasaan bisa. Di situ saya langsung tahu, oh ya Tuhan, thank you sudah mengejar saya kembali, sudah memeluk saya kembali, memberikan saya, membuat saya sadar, memberikan anugerah. Ternyata saya tidak sehebat itu dan semampu itu, saudara. Jadi melalui kisah ini, kita justru melihat kesetiaan Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam kelemahan kita. Melalui kelemahan kita justru nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Mengucap syukurlah kalau Anda hari ini datang ke gereja, Anda merasa lemah dan tidak berdaya. Ketika Anda hari ini mengalami pergumulan, mengalami kelemahan, saya percaya itu anugerah Allah yang datang untuk menopang kita, saudara. Melalui kelemahan kita, melalui kerentanan kita, kita diberikan kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini saudara, biarlah Dave, saya sendiri ya, semakin hilang, semakin kecil. Tetapi Kristuslah yang semakin bertambah. Kristuslah yang semakin dipermuliakan di dalam kehidupannya Dave. Demikian juga dengan Anda semua. Melalui kelemahan yang Anda alami, supaya keakuan kita makin hari, makin luntur. Hanya Kristus yang terlihat di dalam kehidupan kita, saudara. Kita disadarkan bahwa kita sedang diselamatkan dari perasaan kuat. Kita diselamatkan dari kesombongan. Itu adalah anugerah, saudara. Makanya kekristenan itu ini loh, saudara. Semakin kita mengalami kedewasaan rohani, maka kita semakin bergantung kepada Tuhan. Dan menyadari bahwa kita membutuhkan anugerahnya setiap waktu. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan mengizinkan kita mengalami kelemahan dan kegagalan. Supaya kita sadar bahwa kita perlu anugerah Tuhan setiap waktu. Dan itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab apa saudara? Jika aku lemah maka aku kuat. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Pertanyaan reflektif pada poin ini. Kelemahan apa yang saat ini Tuhan izinkan di dalam diri kita untuk membawa kebaikan dan kemuliaan bagi Tuhan. Nanti Anda boleh diskusikan di mobil bersama istri, anak, atau saat CG. Anda boleh merenungkan. Kenapa kok Tuhan mengizinkan suatu kelemahan di dalam kehidupanku. Dan poin yang ketika kita belajar bahwa kasih karunia dan kesetiaan Allah dalam kelemahan umatnya. Kita lihat di sini, Hakim-Hakim 16 ayat 28. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu masih semangat? Oke, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Dan yang menarik saudara di sini Tuhan kembali memberikan kekuatannya kepada Simson. Kita tahu bahwa motivasi Simson ini salah ya. Dia digerakkan oleh dendam karena matanya dicungkil. Dia minta Tuhan. Simson yang sangat egois saja Tuhan bisa menolong ya. Ini luar biasa sekali. Dia itu si hakim-hakim Simson ini ya. Ini yang paling jarang berdoa kalau kita lihat. Kalau kita pelajari kisah Simson ini 2 minggu lalu ya, sampai hari ini, dia cuma 2 kali berdoa loh kepada Tuhan. Dan ini, dia berdoa terakhir kalinya sebelum dia mati ya. Tuhan tolong aku kasih ono kekuatan lagi Tuhan. Dia di sini sudah putus asa.
dia buta. Tapi yang menarik, kesetiaan Tuhan tidak dipengaruhi oleh kesetiaan Simson. Orang Filistin berpikir kalau sudah dicukur rambutnya, maka ini sudah tidak bisa apa-apa lagi. Orang Filistin nggak tahu tentang covenant Tuhan kepada orang-orang pilihannya. Orang Filistin nggak tahu tentang perjanjian Allah yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Di sini Simson membunuh orang-orang Filistin lebih efektif dibanding sebelumnya. Saat dia kuat, dia nggak pernah membunuh orang musuhnya sebanyak ini. Ini 3.000 orang Filistin kira-kira habis. Ini ngomongin bahkan ketika saat kita lemah, justru anugerah Tuhan itu semakin bersinar, saudara. Bukan saat kita kuat, bukan merasa kita gagal, tapi waktu kita lemah, kita mengakui Tuhan, aku butuh Engkau, aku memerlukan anugerah-Mu. Disitulah salib Kristus menjadi semakin indah di dalam kehidupan kita. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Kisah Simson ini sebenarnya menunjukkan doktrin unconditional election. Anugerah Allah memilih bukan berdasarkan apa yang mereka lakukan, tetapi berdasarkan kehendak dan anugerahnya semata. Dan ini ngomongin apa sih? Anugerah yang tidak dapat ditolak, tidak dipengaruhi kesetiaan Anda. Kalau Tuhan memilih Anda, Tuhan memilih kita, itu semua karena anugerahnya. Tidak ada perbuatan baik apapun di mana Tuhan mau memberikan anugerahnya. Bukan, tapi disitulah kita belajar kedaulatan Allah. Di sini meskipun Simson jatuh, kasih karunia Allah terus bekerja dalam hidup Simson untuk mencapai rencana Allah. Jadi Simson ini lemah sama kayak kita, saudara. Kalau hari ini, sekali lagi, saat ini kalau kita memiliki banyak kelemahan dan bergumul dengan dosa, ingatlah bahwa anugerahnya tidak tergantung dengan kelemahan kita, saudara. Covenant Allah tidak tergantung dengan kelemahan kita. Kalau si jahat dengan tekun berupaya memanipulasi, membujuk kita supaya kita jatuh dalam dosa, maka anugerahnya Allah, dia dengan penyertaan Roh Kudus itu lebih besar daripada kuasa si jahat. Anugerahnya terus mengejar kita. Anugerahnya terus menaungi kita, membawa kita kembali kepada Dia. Jadi di sini kita punya pengharapan anugerah Allah lebih besar dari kuasa si jahat. Anugerahnya mengejar, memberikan kesempatan bagi kita, saudara, amin. Kita tidak dapat membatalkan masa lalu kita. Tetapi hari ini, kalau kita kembali bertobat dan berpaling kepada Allah, Allah dapat menggunakan kelemahan-kelemahan, dosa-dosa kita, kesalahan kita, justru untuk kemuliaannya. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Pertobatan sejati itu memang tidak merubah masa lalu kita, tetapi membawa pengharapan bagi masa depan kita. Kita nggak bisa merubah masa lalu, tetapi percayalah, sekalipun kita sudah melakukan kesalahan, Tuhan tidak tinggal diam dan membiarkan kita jatuh dalam kesalahan, tetapi bahkan melalui kelemahan kita, melalui kesalahan kita, itu dapat Tuhan pakai supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan, saudara. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Kalau hari ini Anda datang ke gereja merasa, Tuhan aku gak layak, aku gak berguna Tuhan, aku habis berantem, habis marah-marah, aku habis ngakalin orang. Apapun kondisi Anda hari ini, apapun yang Anda rasakan saat ini, anugerahnya itu begitu besar bagi Anda. Anugerahnya memberikan kesempatan bagi kita semua, saudara. Biarlah kita merenungkan dalam hal apa Allah menunjukkan kesetiaannya dan kasih karunia-Nya bahkan saat kita jatuh di dalam dosa. Kita melihat narasi Simson itu dimulai dengan seorang laki-laki yang kuat tapi ternyata lemah. Dan berakhir dengan seorang laki-laki yang lemah
menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tapi kalau kita kembali mau merenungkan, sebenarnya ini bukan hanya tentang kisah Simson, tetapi ini merupakan gambaran, merupakan tipologi dari Kristus yang datang untuk membebaskan kita, yang datang untuk mengampuni kita. Kristus lebih besar daripada Simson. Pahlawannya bukan Simson di sini, tapi kita melihat gambaran yang lebih sempurna dari sosok Simson, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita lihat di ayat yang ke-28, sekali ini saja Allah supaya dengan satu pembalasan, kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Tapi hari ini kalau kita melihat Tuhan Yesus yang kita sembah, waktu Yesus di kayu salib, dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Simson berdoa, digerakkan oleh balas dendam. Hatinya begitu pahit. Tapi Kristus di kayu salib, dia digerakkan oleh belas kasihnya yang begitu besar pada kita. Kasihnya menyelamatkan kita. Melalui kasihnya kita diampuni, saudara. Kalau kita lihat di sini, Simson dikhianati Delilah. Karena apa? Nafsunya sendiri. Tapi Kristus, dia juga dikhianati oleh Yudas. Karena apa? Kasihnya kepada kita. Simson disiksa karena menanggung dosanya sendiri. Tapi Kristus disiksa menanggung dosa-dosa kita, saudara. Simson, dia yang kuat, menjadi lemah karena kesalahannya. Tapi Kristus, dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah Allah yang kuat, Allah pemilik semesta. Rela menjadi lemah karena kesalahan kita, saudara. Simson mengorbankan nyawanya demi dendam. Tetapi Kristus mengorbankan nyawanya supaya kita beroleh pengampunan. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Wow, thank you Jesus. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Kita merenungkan di sini. Orang berinjil tidak mengabaikan kelemahan dan meremehkan setiap godaan yang datang. Tetapi mewaspadainya dengan memandang salib Kristus. Dengan mengingat apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib itu. Orang berinjil menyadari bahwa kelemahan itu merupakan sarana supaya kita semakin bergantung kepada anugerahnya. Dan menyadari melalui kelemahan, kemuliaan Allah boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Orang berinjil menyadari bahwa saat kita lemah, kita memiliki pengharapan dalam menghidupi Injil. Karena Allah begitu setia dan tidak membiarkan kita bergumul sendiri.